Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan tentang beberapa hal terkait dengan persiapan untuk ajuan keaktifan kolektif atau S25 pada Sistem Informasi dan Manajemen Pendidikan Tenaga Kependidikan atau Simpatika bagi madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Bapak Ibu semuanya, seperti yang kita tahu bahwasannya S25 atau keaktifan kolektif adalah merupakan pintu untuk pengajuan persetujuan proses data pendidikan tenaga kependidikan untuk melengkapi data-data di sistem, terutama bagi guru-guru yang berstatus sebagai penerima tunjangan, baik itu tunjangan profesi maupun tunjangan insentif. Namun tak kalah penting juga bagi guru-guru yang lain yang belum memperoleh akses untuk mendapatkan tunjangan, tentu data ini juga sangat bermanfaat agar data Bapak Ibu semuanya akan menjadi cukup syarat agar kemudian pada kesempatan yang akan datang akan dapat mengakses tunjangan-tunjangan tersebut. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwasanya akun di Simpatika itu bisa kita bedakan menjadi paling tidak 3 jenis akun. Yang pertama adalah akun PTK itu sendiri, akun guru itu sendiri, akun tenaga kependidikan itu sendiri. Bahwasanya Simpatika adalah merupakan aplikasi yang berbasis individu. Jadi setiap guru atau setiap tenaga kependidikan itu pasti memiliki satu akun tersendiri yang memiliki username dan password yang sebetulnya hanya boleh diakses oleh yang bersangkutan. Kemudian yang kedua adalah akun kepala madrasah. Akun kepala madrasah ini memiliki dua fungsi. Yang pertama, fungsi akun sebagai data PTK yang bersangkutan, karena kepala madrasah adalah posisinya adalah juga seorang guru. Jadi yang pertama fungsinya adalah untuk mengolah data yang bersangkutan sebagai seorang PTK. Yang kedua fungsinya adalah untuk mengolah data-data yang bersifat kelembagaan atau yang memiliki kepentingan kolektif seperti pengajuan jadwal, kemudian juga beberapa hal yang lain yang menjadi domain dari akun kepala madrasah. Akun kepala madrasah ini sesungguhnya adalah akun operator. Operator utama di sebuah madrasah adalah kepala madrasah. Yang ketiga adalah akun operator. Operator adalah seorang guru atau PTK yang kemudian diberi kepercayaan atau diberi tugas sewenang untuk menjadi operator membantu tugas-tugas dari kepala madrasah. Nah, akun operator ini harus terlebih dahulu didaftarkan di Simpatika agar yang bersangkutan selain dia memiliki akses sebagai seorang guru atau seorang PTK di Simpatika, yang bersangkutan juga akan mendapatkan akses untuk mengolah data-data madrasah atau data-data lembaga yang hanya bisa diolah melalui akun operator. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwasanya sebelum Bapak Ibu kepala madrasah mengirimkan atau memproses ajuan S25 atau keaktifan kolektif dari madrasah Bapak Ibu, mohon beberapa hal ini diperhatikan atau dicek kembali agar tidak terjadi pengulangan atau agar ajuan itu maju dan sudah tepat. Yang pertama Bapak Ibu harus perhatikan adalah proses registrasi PTK baru. Apabila madrasah Bapak Ibu menerima guru atau tenaga kependidikan baru, maka wajib Bapak Ibu mendaftarkannya terlebih dahulu di akun Simpatika. Jadi Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu mengajukan keaktifan kolektif atau menyusun jadwal, Bapak Ibu harus memproses registrasi atau pendaftaran PTK baru tersebut. Ini penting agar PTK tersebut bisa segera dihitung masa kerja atau bisa diakui masa kerjanya yang bersangkutan. Kemudian yang kedua yaitu keaktifan diri dan cetak kartu PTK dari semua PTK yang ada di madrasah Bapak Ibu. Jadi sebelum Bapak Ibu mengajukan S25, pastikan semua guru, pastikan semua tenaga kependidikan sudah membuka akunnya masing-masing.
Sekali lagi, membuka akunnya masing-masing. Jadi yang bersangkutan membuka sendiri dan kemudian mengklik cetak kartu atau mengaktifkan diri sendiri di semester 2 tahun pelajaran 2020-2021 ini. Jangan lupa ini semuanya dilakukan oleh yang bersangkutan ya, melalui akun PTK masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan siswa dan rombongan belajar. Sebelum Bapak Ibu mengatur jadwal, sebelum Bapak Ibu mengajukan S25, atur dulu. Apakah ada siswa yang mutasi keluar, apakah ada siswa yang mutasi masuk. Dan pengelolaan rombongan belajar. Apakah ada pengaturan rombongan belajar baru dan sebagainya. Silakan diatur dulu sebelum Bapak Ibu menginput jadwal mingguan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah update biodata PTK. Biodata PTK itu berbagai macam isinya, dari portofolio yang dimiliki oleh seorang PTK. Ada banyak sekali data-data yang ada di situ. Monggo dicek, silahkan masing-masing guru bisa ngecek di akunnya masing-masing. Kemudian jika masih terjadi ketidaksesuaian atau kesalahan data, atau mungkin malah belum diinput, misalnya Anda adalah seorang yang sudah memiliki istri atau suami tapi belum diinput, atau ada penambahan anak, atau ada pindah alamat dan sebagainya, data-data portofolio Anda, maka silakan diedit dulu, input dulu, update dulu biodata PTK masing-masing sebelum kepala madrasah mengajukan S25. Update biodata PTK ini dilakukan di mana? Dilakukan di akun PTK masing-masing. Dan tentu saja nanti ada proses mengajukan persetujuan kepada kami di admin kabupaten melalui email. Kemudian yang selanjutnya ada proses yang namanya mutasi. Jika Bapak Ibu menerima guru baru pindahan dari lembaga lain, atau Bapak Ibu justru ada guru yang berpindah ke lembaga lain, maka pastikan proses masuk dan keluar itu sudah selesai di sistem. Ajukan melalui fitur mutasi melalui akun masing-masing guru tersebut. Jika yang bersangkutan pindah, maka harus pastikan sudah di-input mutasi menuju madrasah atau sekolah tujuan. Dan jika yang bersangkutan masuk, pastikan ajuan mutasi masuk sudah diajukan kepada kami untuk mendapatkan persetujuan. Ini dilakukan sebelum Bapak Ibu mengajukan S25. Di mana ajuan mutasi ini dikerjakan, yaitu melalui akun pribadi masing-masing atau akun PTK masing-masing. Selanjutnya ada pula alih fungsi PTK Bapak Ibu. Alih fungsi ini adalah mengalihkan fungsi seorang PTK yang tadinya bukan PNS menjadi PNS, manakala dia kemudian terangkat CPNS, atau alih fungsi dari seorang staf menjadi guru ketika dia sudah selesai atau sudah mendapatkan kualifikasi pendidikan S1 atau D4, maka yang bersangkutan yang tadinya staf berhak untuk dialih fungsikan menjadi guru. Lakukan ini dulu sebelum Bapak Ibu mengajukan S25. Alih fungsi juga dilakukan melalui akun PTK masing-masing. Kemudian yang selanjutnya pengajuan sekolah atau madrasah non-induk. Bisa jadi Bapak Ibu, seorang guru itu tidak mendapatkan jam JTM yang cukup di satu madrasah, dan dia membutuhkan penambahan JTM di lembaga yang lain. Maka dari itu, sebelum Bapak Ibu mengajukan S25, pastikan yang bersangkutan ini sudah menambahkan madrasah tambahan atau sekolah tambahan, di mana yang bersangkutan akan mendapatkan jam untuk mencukupi syarat untuk memperoleh tunjangan profesi. Pengajuan madrasah non-induk ini dilakukan melalui akun PTK masing-masing. Kemudian selanjutnya ada persetujuan madrasah non-induk, silakan diproses oleh kepala madrasah dan operator atas ajuan dari PTK yang mengajukan madrasah tambahan tadi. Selanjutnya nonaktif PTK Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu juga lakukan sebelum mengajukan S25, manakala ada guru di madrasah Bapak Ibu yang mungkin satu yang bersangkutan mengundurkan diri, atau yang kedua yang bersangkutan dianggap sudah tidak memenuhi syarat untuk mengajar, dinyatakan oleh yayasan, atau yang ketiga yang bersangkutan barangkali pensiun, memasuki usia pensiun. Keempat, yang bersangkutan meninggal dunia. Jika ada PTK yang berstatus seperti ini Bapak Ibu harus memproses dulu penonaktifan PTK tersebut melalui sistem. Melakukan penonaktifan ini dilakukan
melalui akun kepala madrasah yang login sebagai admin dan akun operator yang tadi ada guru yang ditambahkan sebagai operator untuk melakukan proses penonaktifan. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sebelum mengajukan S25 juga Bapak Ibu perlu diingat manakala Bapak Ibu mengangkat pejabat madrasah ya, ada wakil kepala madrasah, ada kepala laboratorium, kepala perpustakaan, wali kelas dan sebagainya, diselesaikan dulu ini. Karena ini nanti juga akan berhubungan dengan ekuivalensi atau pengakuan jam masing-masing jabatan yang ada di madrasah tersebut. Jadi ini diselesaikan dulu. Pengangkatan pejabat madrasah ini dilakukan melalui akun kepala madrasah dan akun operator. Demikian juga wali kelas, jangan lupa juga diedit dulu, barangkali ada pergantian wali kelas dan sebagainya. Jangan lupa dilakukan ini karena sekali lagi nanti akan ada penghitungan ekuivalensi atau pengakuan JTM bagi jabatan-jabatan tersebut. Selanjutnya ada lagi Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu mengajukan S25, Bapak Ibu harus mengisi jadwal kelas mingguan. Ini seperti biasanya. Bapak Kepala Madrasah dan Bapak Ibu Kepala Madrasah dan teman-teman operator biasa melakukan ini untuk menginput jadwal kelas mingguan. Sekali lagi, sebelum Bapak Ibu menginput jadwal kelas mingguan ini, ada hal yang harus diperhatikan yaitu penuhi JTM dari guru-guru yang memang sudah memiliki sertifikat pendidik. Sehingga kelayakan yang nanti akan muncul itu diharapkan teman-teman guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik ini akan muncul kelayakan dan berhak untuk dibayarkan tunjangannya. Sepanjang Bapak Ibu bisa memenuhi hal tersebut, kami mohon untuk bisa memberikan memprioritaskan kecukupan jam bagi teman-teman yang memiliki sertifikat pendidik. Kemudian setelah mengisi jadwal kelas mingguan, Bapak Ibu mohon kepada seluruh guru diminta untuk mengecek analisis kelayakan tunjangannya, di mana analisis kelayakan tunjangan ini dapat dilihat melalui akun masing-masing. Apakah yang bersangkutan layak atau tidak? Jika tidak layak, ada beberapa hal yang menyebabkan dan biasanya akan ada notifikasi berupa tanda silang merah. Tanda silang merah itu bisa Bapak Ibu telusuri sebabnya apa, seperti itu. Sehingga nanti diusahakan ketika S25 maju, kondisi analisis kelayakan tunjangan ini sudah aman. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya ajuan keaktifan kolektif atau S25 Bapak Ibu periksa kembali ketercukupan jam setelah di print kemudian dicek kembali. Di sana ada kolom paraf dari semua guru dan di sana juga tertulis JTM serta mata pelajaran apa yang diakui. Bapak Ibu minta pada guru-guru Bapak Ibu untuk mengecek kembali, check and recheck. Jadi tidak hanya kepala madrasah, tidak hanya operator, namun guru juga memiliki akses untuk mengecek ajuan S25 dan setelah dirasa memang betul data yang diinput di dalam S25 itu sudah betul, silahkan dibubuhkan paraf di kolom sebelah kanan oleh Bapak Ibu guru semuanya. Dan setelah mendapatkan cek-recek dari guru, sudah mendapatkan paraf dari semua guru, silakan bisa mengajukan S25 kepada admin kabupaten pada kami melalui email. Untuk email di semester genap tahun pelajaran 2020-2021 kami menggunakan email simpatika.cilacap14@gmail.com. Silakan dikirim dan kemudian dipantau ajuan Bapak Ibu semuanya. Setelah ajuan nanti kami setujui Bapak Ibu, S25 sudah kami setujui, Bapak Ibu silakan untuk bisa melakukan proses untuk mengajukan SKMT, surat keterangan melaksanakan tugas dan lampirannya. Ada penilaian di situ. Penilaian dari SKMT ini kami harapkan sekali dilakukan oleh kepala madrasah dan didukung oleh dokumen-dokumen penilaian yang memang dipersyaratkan. Setelah ajuan SKMT diajukan, kemudian silakan untuk mencetak pengantar untuk pengajuan SKBK, surat keterangan beban kerja. SKBK ini diajukan kepada kami dengan dilampiri dengan SKMT dan lampiran SKMT. Silakan diemailkan. Bapak Ibu yang kami hormati, ada satu hal langkah lagi yang barangkali nanti akan Bapak Ibu hadapi, yaitu pengajuan dispensasi.
Manakala Bapak Ibu mengajar di sebuah kelas yang memiliki jumlah rasio siswa yang kurang dari 15, maka secara otomatis nanti SKBK akan berbunyi tidak layak. Meskipun persyaratan-persyaratan lainnya memenuhi syarat, namun jika Bapak Ibu mengajar di kelas yang kurang dari 15, jumlahnya kurang dari 15 siswa, maka akan muncul ketidaklayakan. Ada satu langkah lagi yang perlu Bapak Ibu lakukan, yaitu mengajukan permohonan dispensasi rasio kepada kepala kantor. Apabila nanti dari hasil verifikasi kami, Bapak Ibu memang layak untuk diberikan dispensasi, maka kami akan menerbitkan dispensasi melalui akun Simpatika. Dan ketika dispensasi sudah disetujui, secara otomatis nanti ketika Bapak Ibu mengecek SKBK, itu nanti akan muncul layak, sudah berubah menjadi layak. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya yang perlu Bapak Ibu perhatikan lagi yaitu cek absensi online yang ada di sistem. Absensi ini akan sangat menentukan kelayakan pada akhir nanti, karena seperti kita ketahui, kehadiran seorang guru di madrasah dalam melaksanakan tugasnya akan juga menjadi penentu untuk kelayakan tunjangan. Jadi meskipun SKBK berbunyi layak, namun jika kehadiran tidak memenuhi syarat, itu nanti pada akhirnya pada dokumen SKAK PT Bapak Ibu tidak bisa diterbitkan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu proses untuk absensi atau S35 rekap absensi bulanan melalui akun admin operator madrasah dan akun kepala madrasah untuk mencetak S35. Terakhir Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu beres absensi, beres SKBK, Bapak Ibu silakan nanti setiap bulan awal bulan di tanggal 3 Bapak Ibu sudah bisa melihat SKAK PT masing-masing. Khusus untuk bulan awal bulan di tahun pelajaran, di semester genap tahun pelajaran 2020-2021, nanti SKAK PT akan kita bisa lihat di awal bulan Maret untuk bagian bulan Januari dan Februari. SKAK PT yang hijau silakan kemudian dicetak dan secara otomatis Bapak Ibu berhak untuk mendapatkan tunjangan profesi guru dari pemerintah. Demikian Bapak Ibu beberapa hal yang harus Bapak Ibu perhatikan sebelum Bapak Ibu mengajukan S25 dan kemudian nanti akan sama-sama kita lihat SKAK PT-nya. Saya berharap proses ini bisa berjalan lancar, tidak bolak-balik ya. Kalau bolak-balik itu berarti email dikirim kepada kami, ada kesalahan, kemudian diulang dan seterusnya. Ini menjadi tidak efektif. Jadi kami berharap semuanya sudah diperhatikan, sudah dicek kembali, sudah di-recheck kembali, sehingga pada saat pengajuan data sudah benar-benar valid dan ketika disetujui itu tidak terjadi pengulangan. Demikian Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Sekedar penjelasan dari saya menjelang kita berproses untuk pengajuan S25. Mudah-mudahan semua data PTK di Cilacap bisa lancar dalam pengelolaannya dan bisa menjadi sebuah data yang valid yang tentu saja akan berguna bagi berbagai macam kebijakan. Terima kasih dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.